Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Lemlat dan para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Yang saya hormati Kadisnaker Provinsi Jawa Timur, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya yang diwakili oleh Wakil Rektor 3, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati Kepala Sekretariat dan Komisioner BNSP, para kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas seluruh Indonesia. Yang saya hormati mitra dalam hal ini adalah PT HM Sampurna. Yang saya hormati ini tim seleksi inkubator kewirausahaan BLK Komunitas. Yang saya hormati juga tim pelaksana Forum Koordinasi Nasional Balai Latihan Kerja Komunitas, para ketua lembaga BLK Komunitas, para calon inkubator kewirausahaan BLK Komunitas. Ini bikin deg-degan, dari 300 yang diundang hanya 200. Mudah-mudahan apa ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua terpilih. Nggak tahu yang mana yang terpilih. Yang saya hormati juga peserta kegiatan implementasi pemetaan mutu lembaga pelatihan, para narasumber. Tadi sebelum masuk ruangan ini saya bersama Cak Lontong, nanti forumnya setelah ini kali ya. Tapi saya belum hadir di ruangan ini. Bapak Ibu semua hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat bisa hadir pada acara Rakor Inkubasi Kewirausahaan bagi BLK Komunitas tahun 2024, sekaligus juga implementasi pemetaan mutu lembaga pelatihan kerja. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, 21 tahun lagi Indonesia akan masuk usia emas Indonesia. Indonesia akan berusia 1 abad. Jadi dihitung dari sekarang 2045 itu tinggal 21 tahun. Harapan kita semua bangsa Indonesia, ketika Indonesia mencapai 1 abad, Indonesia akan menjadi negara maju, berdiri tegak, satu di antara 5 negara maju di dunia. Pertanyaannya, apakah bisa kita mampu berdiri tegak menjadi negara maju? Itu tergantung dari kita semua. Tergantung dari kemampuan kita bersama, tergantung dari tekad kita bersama mewujudkan Indonesia emas menjadi negara maju. Bapak Ibu punya peran yang sangat signifikan untuk bisa menjadikan kita sebagai negara maju. Jawabannya adalah tergantung dari kita semua yang ada di ruangan ini. Mampukah kita memperkuat sumber daya manusia?
tentu ada prasyarat lain. Indonesia menjadi negara maju, ada prasyarat misalnya didukung dengan infrastruktur yang memadai, didukung dengan karakter bangsa yang kuat, dan dukungan-dukungan yang lain. Di antara dua dukungan itu, sumber daya manusia yang kuat dan karakter bangsa yang kuat, harapan terbesarnya ada di pundak Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Memang bukan perkara mudah, tapi kalau kita mau bersinergi, hal yang sulit itu menjadi mudah. Syaratnya kita mau bergandengan tangan, bersinergi untuk sama-sama mewujudkannya. Oleh Allah sudah dibangunkan jembatan emasnya, kita dapat bonus demografi, usia penduduk usia produktif jumlahnya lebih banyak. Oleh Allah kita diberikan jembatan ini sampai 2035. Artinya beban yang berat, yang kelihatannya berat itu sudah difasilitasi kemudahnya oleh Allah berupa bonus demografi. Ini sesuatu yang tergantung kita juga, mampukah kita memanfaatkan bonus demografi ini dengan sebaik-baiknya. Penduduk usia produktif yang melimpah harus juga melimpah keberkahannya karena kita mampu mengelolanya. Penduduk usia yang produktif itu akan berarti bagi kemajuan bangsa ini apabila kita menyiapkannya dengan skill, kompetensi, yang dengan skill dan kompetensi itu mampu bersaing tidak hanya di regional tapi bersaing secara global. Pemerintah sudah merumuskan tujuan Indonesia Emas 2045. Ada 4 pilar yang mendukung Indonesia Emas 2045. Pilar yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Kita berada dari pilar pertama untuk mengisi Indonesia Emas 2045. Pilar yang pertama yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan sumber daya manusia dalam perspektif ketenagakerjaan harus memperhatikan atau harus berorientasi pada demand driven. Apa yang kita lakukan harus mampu merespon dan memenuhi permintaan angkatan kerja yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Ini perspektif yang dilakukan dalam bidang ketenagakerjaan. Kita sudah dibekali dengan Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan vokasi. Akselerasi transformasi pelatihan vokasi dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari kita harus tingkatkan standar program pelatihannya, kita juga harus siapkan sarana dan prasarananya, kita kuatkan instruktur dan tenaga kepelatihannya, kemudian kita buat juga standar mutu pelatihannya, melalui akreditasi kelembagaan pelatihan vokasi. Kemudian kita bangun jejaring kemitraan dan yang tidak kalah pentingnya kita persiapkan pendanaan untuk pelatihan vokasi. Jadi transformasi itu mencakup semua hal. Transformasi